Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selamat malam Bapak Riken. Selamat malam Pak Khadijah. Kabarnya? Oke, bagaimana kabarnya ini Pak? Wah, iksi walaupun ada yang menjangka dalam hati, tapi lumayan baik Pak. Oke, kalau begitu. Bagaimana sebaliknya Pak? Kabar Bapak? Oh, kabar sebaliknya baik Pak. Alhamdulillah sehat juga Pak. Ini Pak, kebetulan kita ada kegiatan, saya sebagai coach, Pak sebagai coach. Kemudian barangkali kita punya waktu tidak banyak Pak, hanya sekitar 7-10 menit saja barangkali Pak. Kemudian kita sudah boleh berada di Zoom, di ruangan Zoom room ini, tapi cuman kalau saya lihat sepintas dari Pak Riken, sepertinya Pak Riken punya punya wajah nih, ada sesuatu yang terganjal begitu Pak. Iya Pak. Sebenarnya perasaan saya juga sebenarnya ada yang kurang dalam perasaan saya. Makanya dengan demikian saya datang ke sini supaya bersama dengan supaya Pak bisa coaching saya. Oh, berarti ada Mungkin ada jalan keluar dari masalah iya, saya. berarti ada sesuatu masalah yang sementara dihadapi oleh Pak Rikennya. Oke, kira-kira masalahnya apa itu Pak, kalau boleh tahu Pak Riken? Iya. Ya Pak Khadijah begini. Masalah saya ini, saya kan ditugaskan menjadi PR saya. Nah, masalahnya waktu saya mau mengsupervisi teman-teman dari guru kelas, ya saya bilang tanggal supervisinya ya sebelum tanggal supervisi itu mereka karena katanya Pak, angkat kita dilengkap, kita tidak bisa main laptop, kita tidak bisa mengotak-atik IT, jadi kita tidak membuat perangkat. Jadi saya kewalahan juga Pak. Pokoknya masalahnya kalau tidak ada perangkat, berarti otomatis mereka saya dari buku gitu. Berarti memang masalah itu berat sekali Pak, tentang teman-teman kita, teman-teman guru kita yang bertugas pada daerah-daerah tertinggal, katakanlah di daerah-daerah kepulauan. Memang rata-rata sampai sekarang jaringannya belum bagus Pak. Kita bicara jalan, kita bicara transportasi, tapi yang namanya seorang pendidik apapun itu tetap menjadi sebuah tantangan bagi guru di lapangan ya Pak Riken ya. Kira-kira kalau dari tantangan itu, ya dari tantangan itu Pak Riken, dari tantangan itu tuh Pak Riken punya perencanaan tidak ini Pak?
Iya Pak, kalau dengan tantangan itu rencananya saya supervisi kali ini saya tunda dulu Pak. Oh, Mungkin saya mengajar mereka untuk operasionalkan IT dan supaya dapat buat perangkat kelas itu melalui laptop saja. oh iya. Kalau dulu kan bisa tulis, tapi yang sekarang kan banyak Pak. Jadi harus menggunakan perangkat laptop, komputer yang baik. Itu Pak. Jadi saya itu Pak, saya supervisi mereka. Oh, jadi ini Bapak mau ngambil sebuah inisiatif sendiri bahwa tidak langsung mensupervisi secara total. Nah, dari guru sampai dia punya perangkat, kemudian dia punya kelengkapan administrasi dalam mengajar, tetapi langkah pertama yang Pak Riken akan lakukan ini adalah memberikan sedikit mereka pemahaman tentang bagaimana kita menggunakan ICT ini Pak ya. Iya Pak, seperti begitu Pak. Memang perencanaan Pak sangat bagus sekali tentang pengenalan ICT ke teman-teman. Dari perencanaan Pak sebagai pimpinan dalam hal mensupervisi teman-teman atau memberikan pelatihan kepada teman-teman dalam pengelolaan komputer, kira-kira siapa-siapa saja Pak yang nanti dilibatkan di situ Pak? Semua guru ditambah dengan operator sekolah juga untuk membantu mereka. Jadi semua guru harus terlibat dalam kegiatan itu kan. 1 dan 2 guru saja. Berarti guru lain tidak punya perangkat pembelajaran untuk disupervisi. Jadi saya mau semua. Oh, jadi Pak punya perencanaan pengembasannya ke semua ke semua teman-teman guru di satuan tempat tugasnya Bapak ya? Dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan kalau di dalam pelaksanaan itu, kalau Pak Riken melihat dari angka 1 sampai angka 10 di tempat Bapak, teman-teman guru yang di tempat Bapak itu sudah berada di angka berapa ini Pak Riken? Iya Pak, masih di angka 3 Pak. Targetnya Bapak di angka berapa nanti kalau seandainya maksimal untuk pencapaian terakhirnya Bapak ini? Iya. Iya Pak, angka 7 saja dulu Pak. Karena masih awam, jadi saya bisa sampai di angka 7 saja dulu Pak. Oh iya. Terima kasih Bapak Riken sudah meluangkan waktu bersama saya, berbincang-bincang dengan saya dalam menyelesaikan masalah Bapak. Memang dari gambaran Bapak, dari penjelasan Bapak, dari target Bapak memang sangat luar biasa. Beta menyampaikan terima kasih banyak Pak atas waktunya. Barangkali kapan-kapan lagi kita bisa share, kita bisa kolaborasi, kita bisa berbagi pengalaman. Apalagi sekarang zamannya guru harus pintar, harus tahu tentang bagaimana cara mengoperasikan komputer. Terima kasih Bapak Riken atas waktunya. Sama-sama penyelesaian masalahnya. Ya, dari tempat ini Bapak Riken jauh di seberang, saya di jauh seberang. Kita mengucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas kembali Bapak Riken. Sama-sama Pak Kanijang. Selamat malam Kak. Ya, selamat malam Bapak Riken, selamat malam.
Iya, Pak Kanisa. Luar biasa sekali malam ini kita ketemu lagi. Iya. Kira-kira apa di malam hari ini? Apakah gerah atau ada sedih-sedihnya atau setengah-setengah? Sebenarnya kalau dari gestur saya ini Pak, tipikalnya orang senyum, tuh suka memberikan senyum. Tapi di satu sisi, kalau saya sampai di tempat tugas saya Pak, saya masuk kelas, kemudian saya memberikan pembelajaran di kelas, ada satu yang mengganjal Pak di dalam kelas saya Pak. Siap Pak Kanija. Berarti Pak Kanija, tujuan kita ketemu malam ini untuk coaching. Apa rencana pertemuan ini? Iya Pak. Ini Bapak Kanija sampaikan. Iya, dalam ketemu diskusi malam ini Pak, beta mau ingin sedikit sampaikan bahwa di kelas saya Pak, dari teman-teman, dari semua siswa di kelas saya, khususnya di kelas 4, itu ada satu siswa Pak yang sampai sekarang belum lancar membaca Pak. Artinya dia masih sekedar mengenal huruf cuman 1-2 huruf, bahkan sampai 3 huruf Pak. Tapi kalau 4, 5 sampai 6 huruf dan seterusnya itu sudah sangat tidak bisa Pak, tidak bisa membaca lagi Pak. Itu yang memang membebani saya Pak kalau di dalam kelas itu Pak. Oke Pak. Iya Pak Kanija. Berarti Pak Kanija di coaching malam hari ini tujuannya untuk dan melihat kesusahan dari anak tersebut ya? Iya Pak. Jadi kira-kira Pak Kanija gini, dalam kesempatan anak yang tidak tahu membaca itu kira-kira Pak Kanija bisa ukur skalanya kalau dari 1 sampai 10 kira-kira anak itu berada di skala berapa? Iya, kalau dari skala penilaian yang Pak sampaikan dari angka 1 sampai 10, untuk sementara Pak saya kasih di angka 4 Pak. Oh, angka 4. Kira-kira kalau Pak Kanija luar biasa, dia sudah kelas 4, angkanya skalanya masih di angka 4 Pak Kanija. Iya Pak, iya. Ya, kira-kira mau dikembangkan, kira-kira kalau setelah diperlakukan anak itu bisa sampai di skala keberapa ya Pak Kanija? Iya Pak, ini memang suatu tantangan untuk saya Pak dalam mengajar. Memang di dalam kelas itu kalau pemahaman saya di kelas 4 itu tidak ada waktu sebenarnya untuk menghija atau membaca huruf per huruf. Tapi di kelas 4 ini sebenarnya kita sudah memberikan pemahaman, penanaman pengetahuan kepada anak tersebut. Nah, dalam kegiatan saya Pak, sebenarnya saya tidak mengistimewakan dia. Tidak Pak, saya beranggapan bahwa siswa itu sebenarnya kedudukannya sama saja. Tetapi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran sebenarnya bukan juga memberikan keistimewaannya, bukan. Tapi pada saat proses pembelajaran saya meluangkan waktu beberapa menit memanggil siswa tersebut di depan saya Pak. Kemudian kalau pada saat pembelajaran saya membagi kelompok, lalu yang siswa yang belum lancar baca ini Pak saya panggil, lalu saya memandu dia bagaimana kita membaca, bagaimana cara membaca supaya bisa tahu membaca Pak. Kemudian dari kegiatan yang saya lakukan tadi, langkah-langkah yang saya lakukan tadi Pak, saya targetkan itu ketika nanti siswa ini naik di kelas 5, saya targetkan itu dia harus berada di angka 8 Pak. Oke Pak, luar biasa. Angka 8 ya Pak. Jadi tadi Pak Kanija bukakan bahwa ada hambatan, gangguan yang menghalangi Pak dalam membuat siswa itu nantinya untuk bisa membaca dan ada di skala angka 8 ya, luar biasa. Iya Pak, iya. Oke Pak, dengan demikian
kalau tadi Pak Kanija sudah berbicara tentu. Dan sekarang apa strategi? Ada strategi lainnya yang Pak Kanija bisa lakukan supaya anak itu bisa sampai di angka 8 itu? Iya Pak. Atau begini Pak Kanija, kira-kira berapa waktunya berapa panjang sampai Pak Kanija, berapa lama Pak Kanija bisa mencapai anak itu di skala angka 8? Iya Pak. Memang dalam target saya, kemudian bagaimana saya membimbing, bagaimana saya melatih. Sebenarnya saya tidak monoton di depan meja saja Pak, tidak monoton di depan meja saja, tetapi ada juga alat bantu yang saya gunakan, misalnya laptop, kemudian infocus, kemudian strategi yang saya pakai Pak, strategi yang saya pakai itu dia membaca 4-5 huruf tentang benda, kemudian saya letakkan benda yang saya tahu persis bahwa pada saat dia membaca, dia mengenal huruf, kemudian dia tahu bendanya, bahwa benda ini apa. Nah, yang strategi yang saya pakai Pak. Kemudian memandu anak itu, saya juga bercerita dengan beberapa teman saya Pak, beberapa teman guru, beberapa guru yang memang kebetulan mereka sudah senior, bahkan sampai teman yang mendekati pensiun pun saya dekati, saya minta pengetahuannya, saya minta pengalamannya Pak tentang bagaimana Pak cara mendidik, meramu anak yang belum lancar membaca ini sampai bisa tahu membaca Pak. Kemudian target saya Pak dalam pencapaian dia untuk sampai ke angka 8 Pak. Sekarang kita sudah berada di bulan Maret Pak, berarti saya punya waktu ke depan bulan April, Mei, Juni sampai ke akhir semester kenaikan kelas Pak. Target saya itu sudah harus sampai di angka 8 Pak. Oke Pak Kanija, Pak Kanija punya komitmen ke depan bahwa nanti sampai naik kelas itu anak itu sudah bisa membaca dan sampai di skala angka 8 itu. Iya. Dengan komitmen yang Pak Kanija kemukakan terhadap rencana aksi itu, kira-kira selain Pak Kanija, itu teman-teman atau siapakah yang dapat membantu Pak Kanija dalam kegiatan ini? Iya Pak, memang sudah saya sampaikan tadi, yang saya libatkan dalam kegiatan pemusatan perhatian tentang bagaimana kita melatih anak yang belum lancar membaca. Di situ saya melibatkan yang pertama dulu teman-teman guru, baik itu guru yang junior, yang katakanlah masih baru masuk, tapi sekalipun saya sudah bertugas lama dari mereka, tetapi saya tetap akan meminta mereka memberikan pendapat. Kemudian saya juga berkomunikasi dengan yang tadi sudah sampaikan, bahwa dengan teman-teman yang sudah senior, bahkan sampai yang sudah tingkat mau pensiun pun saya minta pendapat Pak. Dan dari pendapat-pendapat mereka yang mereka berikan ke saya Pak, saya mendapat suatu masukan yang luar biasa, yang mengunggah semangat saya Pak untuk bagaimana mendidik, bagaimana melatih anak yang tidak bisa membaca sampai bisa membaca Pak. Oke Pak Kanija, luar biasa komitmennya dan bersama-sama dengan teman-teman yang nantinya membantu Pak Kanija. Jadi Pak Kanija, intinya jangan kendor. Siap. Harus semangat sesuai dengan komitmen Pak Kanija untuk membawa anak tersebut. Siap. Walaupun orang, dia harus mencapai skala 8 itu nantinya di kenaikan kelas. Oke Pak Kanija, terima kasih telah berkesempatan waktu untuk datang kepada saya untuk mengcoaching Pak Kanija. Kiranya ke depan lagi kita bisa bertemu di lain waktu dengan masalah-masalah yang berbeda, kita bisa sharing bersama. Siap Pak, siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Riken.